Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, apa kabarnya? Semoga teman pemilih dalam keadaan sehat selalu. Senang sekali saya Ayu, host podcast KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, kembali menemani teman pemilih dimanapun berada. Pada hari ini, pada hari yang cerah ini, kami kedatangan tamu yang begitu luar biasa, paling cantik di kantor kami di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Ayu. Cantik sekali ya, tentu saja. Apa kabarnya Ibu Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara? Alhamdulillah, sehat walafiat. Gimana dengan Mbak Ayu? Alhamdulillah Bu, kelihatan kayaknya ya kalau saya sehat. Baik, teman pemilih, di studio podcast KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah hadir Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Suprihati Prawati Nengtyas, SP, MP. Beliau juga merupakan Ketua Divisi Keuangan Umum dan Logistik KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik, Ibu Ketua, kami boleh tahu ya, sekarang aktivitas yang sedang dijalani sehari-harinya ini seperti apa sih, Bu? Baik Mbak Ayu, saya pikir ya untuk aktivitas sehari-hari, kalau ketika di rumah, status saya adalah sebagai ibu rumah tangga. Dan nanti di kantor berstatus sebagai Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Seperti ibu-ibu pada umumnya tentu, setelah ibadah pasti kita melakukan hal-hal rutin, menyiapkan sarapan buat anak-anak dan suami, dan tentu bersih-bersih rumah. Setelah itu rampung, baru kita ke kantor. Dan aktivitas kantor seperti hari-hari biasa, yang kata orang, apakah setelah kegiatan pemilu atau pilkada selesai, kemudian nggak ada lagi. Nah, saya pikir nggak ada yang berubah, tetap seperti kesibukan kemarin-kemarin, karena kita tetap mengawal semua kegiatan untuk persiapan pilkada atau pemilu berikutnya. Baik, tetap beraktivitas seperti biasa ya Bu. Iya, betul sekali. Karena Ibu Ketua banyak sekali yang bilang gitu ya, kalau KPU itu setelah pelaksanaan pemilu dan pilkada, wah kayaknya aktivitasnya sudah tidak ada ya. Nah, gitu. Bu, boleh sedikit pencerahannya ya terkait hal ini, Bu? Baik, jadi Mbak Ayu begini ya, dan juga teman-teman pemirsa semua, bahwa pasca pemilu dan pilkada terakhir kita kemarin tahun 2024 itu kegiatan KPU tidak berhenti, tetapi tetap berjalan sebagaimana biasanya. Nah, pada saat sekarang, di saat 6 tahapan, kegiatan rutin kita yang pertama adalah pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua yaitu pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan di Sipol tahun 2025. Dan yang ketiga yaitu adalah sosialisasi terkait bagaimana pengetahuan kita tentang kepemiluan terus terupdate. Demikian Mbak Ayu. Baik, tentang sosialisasi dan juga pendidikan pemilih ya Bu ya? Terkait pendidikan pemilih. Baik, nanti kita akan kulik lebih detail ya. Namun yang pertama kita ingin tanya dulu nih Bu, tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Apa sih Bu PDPB itu? Baik Mbak Ayu, jadi PDPB atau pemutakhiran data pemilih berkelanjutan adalah suatu kegiatan di mana kita memutakhirkan daftar pemilih tetap terakhir pada pemilu sebelumnya kita di Sulawesi Tenggara, yaitu atau di Indonesia ya, secara umum itu adalah memutakhirkan data pilkada serentak tahun 2024. Nah, apa saja yang kita mutakhirkan? Yang pertama tentu juga masalah elemen-elemen data dari pemilih itu. Misalnya mungkin kemarin ada kesalahan tentang tanggal lahir, ada kesalahan tentang terkait nama atau alamat. Nah, itu semua kita mutakhirkan kembali. Kemudian ada juga tentang domisili. Mungkin kemarin domisilinya di Sulawesi Tenggara, terus tiba-tiba sekarang pindah ke luar daerah. Dan yang paling tidak kalah penting adalah tentang bagaimana anak-anak kita yang kemarin masih belum memenuhi syarat, yaitu masih belum berusia 17 tahun. Itu yang paling penting, yaitu bagaimana anak-anak kita kemarin yang belum berusia 17 tahun kemudian juga kita mutakhirkan sudah menjadi memenuhi syarat sebagai pemilih. Dan juga TNI Polri kemarin itu statusnya masih sebagai pemilih, tetapi kemudian
mereka masuk ke sebagai TNI Polri, otomatis kita membuat dia TNS. Dan juga di sini ya pemirsa, kami ingin menyampaikan terkait dengan yang dinyatakan meninggal. Jadi walaupun kami KPU selalu menggunakan pencoklitan, yaitu membersihkan nama orang yang sudah meninggal dunia, tetapi ketika di daftar pemilih tetap kemudian muncul lagi namanya, yang diserahkan pasti KPU. Ini KPU, bagaimana KPU? Jadi perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, seluruh pemirsa, jika ada keluarga kita yang sudah meninggal, tolong dilaporkan ke instansi yang berwenang untuk dihapus, sehingga kemudian ketika pada pemilu berikutnya itu sudah tidak masuk di dalam DPT. Jadi tolong jangan KPU yang disalahkan. Marilah kita bersama-sama yang mempunyai keluarga benar-benar melaporkan secara resmi ke dinas yang bersangkutan. Jangan lagi ya KPU disalahkan. Iya. Jadi partisipasi masyarakat yang aktif juga sangat diharapkan oleh KPU ya, Bu. Sangat diharapkan sama KPU untuk melaporkan hal tersebut supaya DPT kita itu benar-benar bersih dari yang TNS. Benar sekali. Jadi lebih akurat ya, Bu ya. Iya. Baik, Bu, tadi terkait PDPB, Ibu Ketua juga sudah menjelaskan. Nah, kalau untuk poin kedua tadi, Bu, ada tentang pemutakhiran data partai politik. Oh iya, baik. Terkait pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan, itu ada 4 poin, Bayu, yang kita mutakhirkan. Yang pertama adalah tentang kepengurusan dari partai politik. Kepengurusan di sini yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Karena saat ini kami juga sudah menerima laporan bahwa ada beberapa partai berombak kepengurusannya. Dan itulah yang akan kita mutakhirkan. Kemudian berikutnya adalah tentang data anggota partai politik. Data anggota partai politik ini sangat penting kita mutakhirkan karena sangat banyak kami mendapat laporan komplain dari masyarakat karena namanya tercatut masuk di dalam keanggotaan partai politik. Nah, tentu ini juga perlu kita perbaiki semua, dan juga kegandaan daripada partai politik itu sendiri. Ada satu nama terdaftar di beberapa partai. Oh, baik. Nah, kalau ini juga tentu akan kita teman-teman partai politik tentu akan mutakhirkan. Jadi sangat banyak di data keanggotaan ini yang memang perlu kita perbaiki sehingga pada pemilu berikutnya lagi sudah tidak ada lagi komplain yang masuk ke kami, karena yang dikomplain itu KPU bukan partai politiknya. Ya. Dan kemudian yang paling juga kadang abai ya, yaitu masalah keterwakilan perempuan. Ya. Minimal ya kuotanya pasti kita sudah tahu itu 30%. Benar. Nah, terkadang di sini karena pada umumnya itu perempuan nanti dicari ketika sudah mau dekat-dekat pemilu, ketika sudah dekat pendaftaran. Nah, melalui forum ini mohon kawan-kawan parpol membuat kader yang benar-benar terkader sebagai keterwakilan dari partai politik kawan-kawan semua. Mari kita merekrut kawan-kawan yang memang perempuan. Ya. Karena itu hal yang sangat fatal, karena ada kejadian di Gorontalo kemarin itu diadakan PSU di Dapil 6 Gorontalo karena tidak memenuhi kuota 30%. Tapi alhamdulillah Sulawesi Tenggara itu clear dan mudah-mudahan tetap dipertahankan. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir itu masalah domisili daripada kantor partai politik. Semoga pemutakhiran data partai politik ini untuk Sulawesi Tenggara berjalan dengan baik, dan tentu kami butuhkan kerjasama dari teman-teman parpol bersama dengan KPU. Demikian, Mbak. Baik, sangat lengkap ya. Begitu detail penjelasannya juga dari Ibu Ketua. Tadi pertama tentang PDPB atau pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, teman pemilih. Kemudian Ibu Ketua juga tadi sudah menjelaskan tentang pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Dan yang ketiga, Bu, kami ingin tahu nih,
tentang sosialisasi pendidikan pemilih. Apa sih yang dilakukan KPU Provinsi saat ini? Terkait sosialisasi pendidikan pemilih itu di tengah efisiensi ini kami tetap melakukan walaupun hanya lewat media sosial, salah satunya lewat podcast ya seperti yang kita lakukan sekarang ini, Bu. Jadi insya Allah kami akan mengundang juga kawan-kawan dari para tokoh-tokoh pemuda, kemudian dari kalangan kampus, dari kalangan sekolah, karena kemarin waktu tahapan ada nama itu go to kampus, go to school, kemudian juga ada yang namanya go to pesantren. Nah, hal-hal inilah juga yang sangat penting untuk juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sangat penting kita itu benar-benar berkontribusi dalam setiap tahapan demokrasi. Demikian Bayu. Baik. Ibu Ketua tadi sudah menjelaskan juga tentang sosialisasi pendidikan pemula di tengah efisiensi ya Bu ya, yang telah dirasakan semua pihak. Jadi KPU Provinsi juga melakukannya melalui sosial media. Baik, teman pemilih, selanjutnya nih kami ingin bertanya, tadi sudah dijelaskan hal-hal apa saja sih yang dilaksanakan KPU setelah pemilu dan juga pilkada serentak tahun 2024, kami ingin bertanya nih sesuatu yang menarik kepada Ibu. Bu, tantangan apa sih yang dirasakan oleh Ibu Ketua selama menjadi Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara ini di masa-masa seperti ini? Terima kasih Mbak Ayu. Secara pribadi, saya bisa mengatakan tidak ada tantangan. Kenapa saya menyatakan tidak ada tantangan? Karena kita ini kolektif kolegial. Artinya segala sesuatu masalah apapun, karena kita ini bersama-sama, kita pikul bersama-sama, akhirnya ringan. Dan insya Allah apapun itu pasti kita dapat atasi. Demikian Bayu. Baik, aduh jawaban. Tentu ya, saya punya harapan. Ya. Harapan saya sebagai pribadi ataupun secara kelembagaan yaitu bagaimana kita tetap menjaga integritas kita sebagai penyelenggara. Dan sampai hari ini bisa kita katakan bahwa secara internal integritas kita benar-benar kita jaga. Dan tentu juga itu berlaku untuk kabupaten kota ya kawan-kawan. Integritas adalah hal yang paling penting kita junjung tinggi sebagai penyelenggara karena itu akan menentukan kualitas daripada demokrasi kita. Selain itu, selain integritas tentu adalah sinergitas. Bagaimana komisioner beserta sekretariat itu benar-benar bersinergi, saling kompak dan saling dukung serta saling menghormati. Jika sudah tercipta suasana kerja yang harmonis, tentu sangat tidak diragukan kerja-kerja kita pasti akan memberikan yang terbaik untuk Sulawesi Tenggara. Baik, Ibu Ketua, sesuai dengan slogan kita ya Bu, KPU. Gimana Bu slogannya Bu? Bersama KPU kita bahagia dan salam KPU melayani. Mantap sekali teman pemilih, itu dia slogan kami ya. Ibu Ketua sudah memberitahukan. Mungkin suka dengar apa sih captionnya KPU melayani ya? Kami memang melayani. Melayani teman pemilih. Melayani dengan ikhlas. Betul. Sehingga selalu bahagia. Betul sekali, bersama KPU kita lebih bahagia. Baik teman pemilih, demikian podcast hari ini bersama dengan Ibu Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Jangan lupa, sekali lagi kami ingatkan, untuk di-follow dan juga di-like sosial media kami. Ada di Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, YouTube, tempat tayang podcast ini, dan juga di web kami. Ya, teman pemilih, jangan lupa. Baik, demikian untuk edisi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.